Tawakal itu jadi intinya apa? Kita ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita ikhtiar. Ibtigha'illah wa mardati wa qurbi ashabi birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyrahul mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asbabi barakati fid dharain. Amin. ومن المنجات الشريفة التوكل على الله والحب لله والرضا عن الله وحسن النية مع الله والإخلاص في الظاهر والباطن لله. أما التوكل على الله فهو من أشرف مقامات الموقنين وعز ثمرات اليقين. قال الله تعالى فتوكل على الله، وقال تعالى إن الله يحب المتوكلين، وقال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وتوكل على الله كفى بالله وكيلا، وقال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي المأثور حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قذف به في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال بعد السلف الصالح رحمه الله من رضي بالله وكيلا wajada ila kulli khairin sabilan. Kemudian termasuk amal-amalan perbuatan baik zahir maupun batin yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, termasuk satu perbuatan, satu amalan yang sangat mulia, yaitu at-tawakkul 'ala Allah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri. Ya, tawakal itu jadi setelah ikhtiar. Ya. Wal hubbu lillah. Cinta benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap apa segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa husnun niyah ma Allah. Memperbaiki niat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnun niyah ma Allah itu artinya jadi kita menjadikan setiap perbuatan kita itu ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas fil dhahir wal batini lillah. Ikhlas ya murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, fil dhahiri wal batini lillah. Baik secara zahir dari bentuk perbuatan ya, wal batin secara batin amalan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amma tawakkul 'ala Allah, sedangkan adapun berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu kedudukan ya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah juga bentuk ya, bentuk buah dari keyakinan, tingginya keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku wong tawakal. Jadi tawakal itu muncul dari keyakinan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek gak yakin nang Gusti Allah ya, maka tawakal itu tidak muncul, maka dia akan mengandalkan dirinya sendiri ya. Berapa banyak sedikit orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi hari? Susah, sedih, frustasi. Sesuai semua usahanya sia-sia, tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau orang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala,
Terus pokok ikhtiar ternyata hasilnya tidak sesuai, ya maka itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah Ta'ala, "Fatawakkal 'ala Allah." Ya, bertawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal itu jadi intinya apa? Kita ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita ikhtiar. Ya, gampang ini apa? Ya, wih gak mangan wih. Tawakal nang Gusti Allah. Ngendani saka moro dhewe. Iya iso moro dhewe lek awakmu lara, tapi jangan sampai ya didulang ambek suster, ambek perawat apa ambek bojone polahe lara. Jangan, ya. Tentunya kan tidak ikhtiar, ya. Misalnya lu pengen apa? Oh iya, ya, aku pengen tuku apa? Kepingin golek lalapan ayam misalnya, lalapan bebek, ya. Apa muncul dhewe? Ya, enggak kan? Pasti ada ikhtiar, baik ikhtiar itu ikhtiar sing 100% atau ikhtiar yang ringan. Ikhtiar ringan contohnya ya apa kok? Pesen GoFood ya. Ikhtiar sing rada anu diri, oh ya metu keliling. Golek warung. Ya, ikhtiar ya metu. Mesti tibano gak nemu. Ya, ya wis lah, tawakal. Berarti kudu rezeki ini. Yang penting sudah ikhtiar. Itu satu contoh sederhana seperti itu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berarti ada segolongan apa? Golongan ulama al-sholihin mereka yang wis pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yakin segala tindak tanduk kita itu juga karena Allah ya. Jadi kita gerakkan juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala itu senang ya cinta kepada orang-orang yang tawakal. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal ini ya, tawakal ini di dalam ikhtiar kita ya, selain ibadah. Ya, selain ibadah yang diwajibkan kepada kita. Ibadah yang diwajibkan kepada kita ya ojo tawakal ya. Terus aku gak sholat. Oh, tawakal pula oleh ampunan Gusti Allah. Iki tawakal sing keliru. Ini ya. Di tawakal itu ikhtiar dulu. Ya. Ikhtiar kalau ibadah sholat kan kewajiban. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu hendaklah mereka itu ya memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tawakal itu juga sebagai bentuk bagaimana kualitas keimanan kita. Kenapa? Di dalam ayat yang selanjutnya disebutkan kepada Allah lah dan kepada Allah lah kalian itu tawakal, pasrah, berserah diri. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu mengaku orang-orang yang beriman. Nah, kemudian selanjutnya tawakallah kepada Allah wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Nah, satu contoh yang sangat ringan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau ya, kalau kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka Allah itu bakal ngasih rezeki sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada seekor burung. Apa itu? Burung itu berangkat dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Ya. Tapi pulang ke rumah dalam keadaan perutnya kan kenyang. Ya. Pokok jalan. Ya. Tawakal. Ya. Kira-kira burung itu mang nyatet ndak disarangi. Engko aku metu sakmene persentase aku oleh sakmene. Oh ojo apa lek bahasa-bahasa saiki ku fundamental. Saiki ya lu ya ngono ya. Apa nanti apa HPP-nya resikonya value-nya ya apa saya mental headku gak anu ya jadi saya ndak anu gen-genzi ngono ya jadi kebanyakan perhitungan akhirnya ndak gerak ya coba kalau tawakal seperti burung jadi mereka burung itu kan nggak ada yang mengarahkan Allah Subhanahu wa taala wis metu toko sarangnya ya terus harus cari makan di mana ternyata pulang dalam keadaan kenyang ya coba itu contoh yang sangat sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa dari Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kan ada ya wis kerja itu gak usah ngoyo-ngoyo. Ya. Maksudnya gak usah ngoyo-ngoyo itu gak usah digawe pikiran yang abot. Ya, kita kerja sudah bismillah, kewajiban kita. Apa yang jadi kewajiban kita kerjakan. Ya. Pulang ke rumah, jangan bawa urusan kerjaan di rumah. Sudah biarkan kerjaan itu selesai. Kita pulang ke rumah, keluar dari kerjaan, sudah urusan kita dengan keluarga. Ya, sampai ke dulu. Jangan. Ya, sudah itu sudah kewajiban kita di luar rumah kita. Jadi ketika kita pulang dari kerjaan, ya sudah waktu kita dengan keluarga. Sudah. Ya. Jadi seperti itu. Tawakal. Ya. Tawakal sampai ngoyo nopo ya. Mau kayak ini ya. Ya. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Ya. Tapi dalam koridor tidak lari dari tanggung jawab. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian wafil ma'thur hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah sebaik-baik ya yang ngatur segala urusan. Ya, yang ngatur segala urusan. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke kobaran api yang menyala. Kemudian juga diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga orang beriman saat itu ketika awal mula dakwah Islam, ketika dikatakan kepada golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih sedikit, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ya, orang-orang itu sudah ngumpul mau membunuh kalian, mau membinasakan kalian karena kalian menyebarkan ajaran Islam. Takutlah didendeni ambil wong kafir iki, padahal disekepung. Tapi apa yang terjadi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman saat itu, para sahabat, fazadahum iman. Imannya tambah kuat. Ya. Imannya tambah kuat. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, kami itu Allah SWT dan sebaik-baik menolong. Ya, makanya kalau kita itu lagi ada hajat, ya, apapun hajatnya, mendesak, ya, jangan lepas dari membaca hasbunallah wa ni'mal wakil banyak 450 kali. Ya. Kalau bisa bukan karena ada hajat, enggak, tapi jadikan istiqomah kita setiap hari. Ya. Misal gak iso 450 ya 70 kali. Ya. Maka apapun yang menjadi kerisauan kita, apalagi terutama mungkin urusan dunia yang sangat remeh bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan dunia kita, ya kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita akhiri ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu kan sebenarnya kan bentuk sedekah kita, ya, ikhtiar itu bentuk sedekah kita kepada tubuh kita. Ya, paham? Kan dikasih sehat. Kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan dengan apa? Dengan gerak. Gerak kita mencari nafkah yang halal. Gerak kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk profesi pekerjaan kita apapun itu. Ya, bentuk sedekah. Ya. Tapi yang salah itu adalah ketika kita ya, punya prinsip ya, gak kerja gak mangan. Hati-hati. Kelihatannya kalimatnya sederhana. Itu artinya apa? Sehingga ketika orang ini tidak punya pekerjaan benar-benar gak mangan. Ya, karena jadi sugesti. Dia mengandalkan dirinya sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, coba kalau ketemu orang yang seperti itu. Benar-benar kan orangnya. Ya, wah, gak kerja gak mangan nih. Ya. Kelihatannya kalimat itu benar, tapi sangat salah. Artinya mengandalkan kekuatan dirinya tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Maka yang benar apa? Ya, ya wis lah. Ya. Kerja bismillah. Apapun hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau anu wong mancing. Wong mancing ya apa? Wong mancing itu. Ya. Wong mancing gopo ndak? Lho. Ono ndak wong mancing sing gopo? Ya. Tolong mancing di timer. Kata mancing 10 menit kudu oleh. Gak ono kan? Ya. Oh, is bias.
ikhtiar dia sempurnakan golek umpan sing pas, ya, nyari spot mancing sing kena, ya, duduk sing anteng jembrungno, ya, ditunggu. Ya, mbok oleh iwak gede apa cilik, nggak tahu kan dia. Ya, mungkin dalam pikirannya golek mancing nang kene oleh iwak lele, apa oleh iwak apa, gurame apa ya. Penting dia naruh pancing itu. Seperti itu. Ya, nggak ada kan ceritanya. Bang mancing, golek gini, dituloki, jauh ini ya, dituloki. Kalau gawe apa kamera bawa gitu. Moro apa enggak? Ya tambah enggak moro ya. Ya, filosofi orang mancing kan seperti itu. Ya. Enggak seperti kok sing ngompoh ya nemen. Ya. Wis pokoknya lihat pasrah. Kadang ambek rokok ini. Ambek ngobrol, ambek nyantai gitu. Itu filosofinya orang mancing ya. Ya seperti itu contohnya gampangnya, contoh simpelnya orang itu ikhtiar ya, tapi tawakal. Ya. Kudu tawakal tok tapi gak ikhtiar. Ya, seperti insya Allah mungkin nanti ada babnya di sini ya. Ceritanya seperti seorang yang masuk ke masjid terus ya lu dia terus kudane gak ditaleni ya, ditegur sama Rasulullah, lu apa kok gak ditaleni apa carane kuman ya, aku tawakal Gusti Allah. Kanjeng Nabi apa jawabnya, di ilha cuma tawakal talenono terus wis aku tawakal gitu ya. Jadi harus ada ikhtiar ya. Lek kon gak ditaleni menurut dalane ilang iku kudu tawakal iku. Jadi kamu sengaja menghilangkan amanah Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya yang sepeda ya gak dikunci, kunci dikandilno. Ya. Wis pasrah Gusti Allah keliru gitu. Iya lek ning Bali sih aman. Ya. Ojo nang Medan nang Lampung ini Malang dhewe. Dikunci lho sik iso gila. Ya. Jadi ya satu kalimat singkat dari Kanjeng Nabi, ilaha summa tawakal. Talenono terus tawakal gitu loh ya. Waduh aku boleh apa jenenge wis gak wis gak kerja wis kok gak lani apa-apa. Ya wis keluar lah kerja, hasilnya berapa wis tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, nanti ada pembahasan penjabarannya sendiri ya. Makanya disebutkan ya, yang paling menjalar itu ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ketoke koyo akeh waduh 450 kali. Tapi kalau sudah terbiasa ya kalau gak sampai seberapa jam malah gak sampai setengah jam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hati ya tanamkan ya Allah kalau pasrahkan panjenengan, engkaulah yang ngatur segala urusanku. Yang penting aku menjalankan kewajiban ya bukan kerja-kerja. Kewajiban saya jalankan ya. Dapat rezeki saya kasihkan nafkah sesuai dengan kewajiban saya. Adapun yang lainnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali atau 70 kali. Kemudian setelah itu tambahi ya. Ini tulisan ya apa tulisan ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jadi ilallah ya kepada Allah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Itu termasuk ayat di dalam Al-Qur'an itu. Allah Maha tahu ya, Maha mengetahui, ngerti ya tentang seluk-beluk hambanya. Ya. Misalnya kangelan yuk bawa teke langsung golek di HP bisa ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya. Itu dibaca 11 kali. Ya, 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tapi diawali dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali atau nggak bisa 70 kali nggak apa-apa. Ya, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, terus wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Ya, habis subuh dan juga habis maghrib. Apa habis subuh apa boleh ya. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha
basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya. Itu juga baik dibaca masa mari nyoblos itu loh ya. Yang mainkan pilpres ya. Apapun pilihan kalian, ya, pilih dengan hati nurani kita, terus mari nyoblos, ucapkan ufawwidu amri ila Allah, innallaha satu kali tok ae ya. Ojo 11 kali kok gak metu-metu kok ini pencoblosan iki semaput ta opo iki. Ya. Wis mari nyoblos bismillahirrahmanirrahim. Coblos mana pilihan kita langsung ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah ya. Aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ya, itu Masya Allah itu makanan itu mustajab itu baik. Ya. Kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha tahu dengan keadaan hambanya. Ya, baik urusan besar kecil ya. Urusan rezeki ya enggak. Urusan dunia yang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu ya. Jadi 70 kali subhanallah wa ni'mal wakil 10 kali kemudian ditutup dengan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ya. Wa qala ba'du salaf salih rahimahullah, bagian para as-salafus salihun rahimahullah yang mengatakan man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Ini gawean kuat iki ya. Man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Sapa ning wong sing ridho marang Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran sing ngatur sembarang kalire ya, maka wajada ila kulli khairin sabila. Maka dheweke bakalan oleh dalan-dalan keapian. Ya, barang siapa yang ridho ya pada Allah Subhanahu wa taala yang ngurus segala urusannya, yang mengatur segala hidupnya, maka dia akan mendapatkan ya kebaikan dari manapun ya. Man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Maka Allah akan kasih dia jalan menuju kebaikan. Yes, ya. Ditemokno dengan hal sing apik-apik. Jadi itu. Kemudian wa aslu tawakkuli yakinul qalbi bi annal umura kulluha biyadillah qabdatihi wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a wa la Allah. Summa tumaninatul qalbi wa sukunihi ila wa'dillahi wa dhamanihi. Ya ini ya. Ya, pangkal dari tawakal itu apa? Ya. Ini kasih garis bawah. Pengertiannya tawakal yang sebenarnya itu apa sih? Wa aslu tawakkuli, pokok daripada inti daripada tawakal itu apa? Yakinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Hati yang yakin sepenuhnya bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam genggaman. Artinya 1000% ya 700.000 juta persen Allah yang ngatur semua itu ya. Wa annahu ya ini yang wa annahu la dharra wala nafi'a, kemudian tidak ada yang memberikan madharat bahaya, nafi'a juga manfaat, wala mu'tiya wala mani, dan tidak ada bisa mendatangkan ataupun juga mencegah apapun hal yang baik dan buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Wis yakin ya, yakin wis iki Gusti Allah kabeh sing ngatur. Gak akan kecewa ya. Ya nemui hal yang dianggapan orang lain, apa muruh ini iki. Sudah penting aku sudah ikhtiar ya. Ternyata hasilnya begini. Ya, itu sudah kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Yang penting ikhtiar. Kuncinya harus ada ikhtiar dulu. Ikhtiar itu apa? Menunjukkan usaha kita, ya. Menunjukkan usaha kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa nikmat sehat tadi itu ikhtiar ya. Kemudian yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan madarat, manfaat, dan juga enggak ada yang bisa memberikan kebaikan dan juga mencegah keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuma'ninatul qalbi wa sukunihi ila wa'dillahi wa tumani. Kemudian hatiku tenang. Ya, hatiku tenang, anteng, ya, merasa tenang, damai, ya, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, sedang ada orang, "Coba bagaimana ini nanti?" Ya, tenang. Kalau Allah tidak ngasih di dunia ini, nanti Allah bakal ngasih di akhirat. Ya, seperti itu kan. Cuman kalau ini kadang angel. Ya, iso ya saiki Gusti Allah. Ya, iso saiki Gusti Allah. Ya, iya itu sih makome kawula dikte tenan, dikte pangeran. Ya, iso saiki dikai. Ya, iso bendino gajian ya. Kayak gitu. Tapi kan Allah sudah naker semua itu. Ya, contoh gampangnya seperti itu. Ya, tapi orang itu sudah tenang. Ya, ya wis Gusti Allah. Ya. Ayo coba ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ya. Saat itu diceritakan di dalam riwayat itu, ya kan Nabi Ibrahim kan dilemparkan itu pakai tepil. Ya. Itu langsung dibakar lewat bawah, tidak. Ya. Jadi diuncangnya lewat tepil, ya. Itu masih ada di Turki kalau tidak di Yordan sampai sekarang itu. Jadi bangunan bentengnya sing buat gawe nepil itu masih ada. Ya. Dilempar ke dalam lubang api. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ditaleni di kursi lontar gitu, dilemparkan. Ya. Ketika berada di dalam kobaran api, ada malaikat datang. Tanya, ya, Ibrahim, alakah hajah? Dari malaikat itu. Ya, kamu ada apa? Ada hajat, perlu bantuan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya, amamin nafala. Wa amamin Allah, ya. Jadi bahasa ngamanya itu gini. Lek toko awakmu malaikat, aku gak butuh. Ya. Tapi lek kok Gusti Allah, Allah sing ngatur. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jaluk orang Gusti Allah lagi, aku ini. Enggak, ya. Tapi Nabi Ibrahim itu ya Abul Anbiya, ya. Tawakalnya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis menghancurkan berhala, ya kan? Ikhtiar di dalam ya menyebarkan ajaran tauhid. Ya, ditangkap, didebat sama orang-orang ya. Orang-orang kafir kalah pisan dengan bahasa yang tinggi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya mau tidak mau tetap dihukum. Nabi Ibrahim pasrah kan? Ya, ya, ya. Apa? Masuk enggak? Ya. Ya. Nabi Ibrahim pasrah sudah. Ya. Hanya kan kemudian Allah Subhanahu wa taala ini malaikat sing nawari lho. Ya apa perlu bantuan enggak? Iya, makasih ya. Ini kasih Nauma. Kasih Nauma. Kasih Nauma. Makasih ya. Akhirnya kemudian Allah mengatakan ya naro. Oh iya, ahibak. Oh. Yang Om Alwi ahibak. Ya, ya naro kuni bardan wasalama. Akhirnya api itu, api, jadilah api yang dingin lagi menyelamatkan. Ya. Jadi geniku gak panas sama sekali. Ya naro kuni bardan wasalama. Ya, sampai api itu sampai padam, saat itu orang-orang wis
Mikir iki si Ibrahim wis mati guys. Dadi awu sak tulang-tulang. Diceritakan iku semua tulang itu dimasukkan situ iku saking panas ya bakalan jadi abu tulang itu lama-lama. Wis entek enggak akan tersisa. Tapi ketika api padam, Nabi Ibrahim dengan tenangnya keluar. Ya, akhirnya dari situ ya sedikit orang-orang yang dapat hidayah. Ya, sedangkan Raja Namrud dirinya masih tetap ya masih tetap nggak dapat hidayah. Padahal sendelok mukjizat kok ngono ya. Makanya mahalnya sebuah hidayah. Ya rukun ibadan wassalam. Wong Nabi Ibrahim aja tawakal koyo ngono dalam keadaan wis gak ono sapa sing ngati nulungi gak ono. Ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam urusan yang seperti itu apalagi kita ya dalam urusan yang remeh-temeh ya yang sangat remeh urusan dunia opo iki barangkali dia muda ini mati ikhtiar ya ikhtiar ya nah, lihat bawah kita banyak orang yang kadang hari ini enggak makan ya gak robo sing dipangan ya kadang kita masih punya tabungan ya kalau tabungan walau enggak banyak kadang sih ngeluh ada orang yang enggak ada sama sekali ya ojo ditabung buat makan sehari aja wis syukur-syukur ya maka kita lihat yang di bawah kita ini akan banyak rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga ikhtiar ya ikhtiar. Nah kemudian di sini Nabi Ibrahim sampai yang situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Nah kemudian selanjutnya hatta la yaqriba yatazalzal syada'idi za'a ji'a ilallahi ta'ala ilahi al-masyru'i. Nah, iya insyaAllahnya ya. Jadi pangkal pengertian tawakal itu apa tadi? Yang pertama, hati ini yakin wis sembarang kali urusan iku pangeran sing ngatur. Ora ono sing ngekeki madharat, ora ono sing ngekeki manfaat, ya ora ono sing mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan kejaba Gusti Allah. Terus atine tenang, anteng. Ya. Anteng krono yakin wis Allah sing ngatur. Ya. Kemudian hatta la yaqriba wa la tazalzal inda wurudi syada'idi wal faqr. Sampai ya la yaqrib ya ora goncang ya ndak goyah ndak bimbang wala yatazalzal ya tazalzal itu goncang ya atau kalau bahasanya itu gempa ya makanya di dalam surat apa idza zulzilatil ardu zilzalaha jika bumi itu digoncangkan gempa ya tazalzal itu apa goncang tergoncang depresi stres indah wurudi syada'id wal faqr ketika ketemu dengan masalah yang berat wal faqr itu apa? Faqr itu gak punya apa-apa. Wis entek modalin entek kalau duit kan lebih faqr ya itu artinya gitu. Ya. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hatta la yafza. Kemudian ora wedi. Wala yarji'a fil muhimmat wal mulimat dan dia tidak mengembalikan urusan ini ya baik dalam perkara yang penting ataupun yang remeh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan urusan kalau apa gak ada jalan keluar waduh yuk bae Gunung Kawi Gunung Kawi kalau sekian alhamdulillah indah dia nang Gunung Kawi ziarah ya ziarah nang di Zakaria yang juga itu masih boleh ngomong ini gitu bahaya ya nang di iki tenang golek PT
ireng sing meles ya, ambek golek opo pitik sing putih, golek wedhus sing umur setahun sing ireng meles. Kayak kok dilarung nang laut ya. Alhamdulillah tidak hati-hati ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini memang tidak gampang ya. Tetapi kita harus dibangun itu dalam hati kita ya. Harus dibangun pelan-pelan ya, dibangun pelan-pelan. Satu contoh ya, kita pernahkah kita berpikir, sudahkah kita memperhitungkan meneh aku mangan soto, meneh aku mangan rawon, meneh aku mangan iki, pernah enggak? Enggak pernah kan? Ya. Tapi tiba-tiba dino iku masuk aja ke perut kita. Ya. Tanpa kita sadari. Itu kan sebenarnya kita sudah belajar tawakal lah sini. Ya. Cuma enggak sadar dia. Ya. Kalau misalnya ya, terus gak memperhitungkan bos meni mangan opo kak lu. Ya. Ujuk-ujuk ya. Lebih telepon Mbak Lutfi. Kok Marisa undangan ya? Ya. Terus berarti kan makan sing lebih ya, yang lebih dari kebiasaan kita. Ya, tawakal. Satu contoh tawakal kecil. Berarti itu perlu kita bangun ya. Ketika kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua ini sebenarnya sudah ada di dalam sholat kita ya. Iya kan butuh, iya kan? Nasta. Nah, kepadamu lah aku menyembah. Itu bentuk ibadah itu tawakal itu mah. Bahkan nasta'in ini ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini keterangannya ya. Tidak takut orang wedi ya ketika dia menghadapi masalah yang genting ataupun yang remeh, kecuali ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya ini ya. Nih. Wa in raja'a fi syai'in min dzalik ila khalqi, kalaupun misalnya urusan itu harus diselesaikan dengan sesama makhluk ya. Ya, sesama makhluk karena dzalika fi dzahir dunal batin. Ya. Nah, ini berarti urusan dohir, tapi bukan urusan batin. Contoh misal ya, misal. Wih. Ya. Itu urusan iki kon njaluk tolong nang Lutfi. Ya. Oh iya. Berarti kita ikhtiar njaluk tolong nang Lutfi, tapi jangan 100% sepenuhnya. Lek gak Lutfi sing nulung gak iso. Nah, gak boleh seperti itu. Sama dengan halnya dengan pilpres ini. Ya. Lek itu yang menang kok Islam hilang. Gak boleh itu ya. Jangan menggantungkan. Itu manusia. Ya. Ya memang tugas kita ikhtiar. Ya. Tugas kita ikhtiar. Apapun yang kita tahu, wis ikhtiar apapun pilihan kita. Ya. Apapun pilihan kita sudah bismillah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu ikhtiar dulu apa latar belakang pemimpin ya opo, anu niku ya opo ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya ikhtiar tadi itu ya wa yakuna ala muwafaqatil amri ilahi al masyru. Semua itu ikhtiar tadi minta tolong kepada makhluk, muwafaqatil amri ilahi al masyru. Kita menjalankan ikhtiar sesuai syariat. Ya kok lek loro itu loh ya. Loro ikhtiari nang dokter. Tapi tidak berkeyakinan 100% lek nang dokter ini gak waras, gak boleh. Ya. Loro ikhtiar tuh obat. Ya. Cek waras. Bentuk ikhtiar, tapi tidak boleh. Ya. Lek gak ngombe obat iki gak waras. Ya. Wan wi nang kono. Nang ini ya sehat. Obat iki mantep. Sak detik, sak durung ngombe kon penyakit wis ilang misalnya. Saking anune misalnya. Karena kalau dodol obat kan gak mufakat saya jelas ya. Kemudian lek kene anu ya. Kepo obat iki di warung golek jamu ya. Kon sik ket market sepeda wis ilang wisan loromu wis. Saking anune. Ya. Jadi contoh gampang dari ikhtiar ya. Jadi tidak menggantungkan 100% kepada manusia ya. Jadi cara menumbuhkannya tadi seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 10 kali atau 450 kali kemudian ditutup dengan wa ufawwidu